Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampak sebelum salamnya semua dah berbuka ya, Masya Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Imam Musholla An-Nur dan yang kami muliakan pengurus Musholla An-Nur beserta panitia Rambang. Yang kami muliakan orang-orang tua kami dan sepuh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, Pak RT, Pak RW dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak-anak kami yang mungkin mencatat judul ya dari PMB, judulnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada ucapan yang patut diucapkan oleh seorang hamba ya kepada sang Khaliknya selain daripada ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kekuatan iman dan Islam, mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah sekaligus kita akan melaksanakan salat sunat tarawih nantinya. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita pada dari siang hari sampai malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan pahala yang berlipat ganda dan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan salam senantiasa kita kirimkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapapun di antara kita yang senantiasa membasahi bibirnya dengan selawat, insya Allah di akhir akhirat kelak dia akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 rangkaian ataupun 3 ayat yang selalu disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengamalkan satu di antara lainnya, maka tidak sah ya, tidak sah iman kita, tidak sah Islam kita bahkan. Apa ayatnya? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi tidak sah kita kalau hanya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi tidak taat kepada Rasul. Oleh sebab itu, di samping kita mengamalkan Al-Quran yang merupakan pedoman kita yang dari Allah Subhanahu wa taala, juga sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sekecil-kecil sunnah sampai yang sebesar-besarnya, hendaklah kita hidupkan bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ya sunnah katanya, tapi sunnah nikah aja ya. Padahal sunnah itu banyak, seperti salat berjamaah ya,
yaitu sunnah, dan juga nikah juga sebahagian daripada sunnah, ya. Nikah sunnati kata Nabi, kamal lam ya'al bi sunnati falaysa minni. Siapa di antara yang tak mau menikah, maka bukan daripada golonganku, kata Nabi. Sesungguhnya nikah itu adalah sebagian daripada sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rangkaian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang kedua, aqimus shalah, kata Allah, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat dan bayar zakat. Nah, sudah diumumkan tadi. Alhamdulillah kita sudah dirikan sholat, baru selesai sholat isya dengan secara berjamaah. Salah satu sunnah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mudah-mudahan setiap salat kita, kalau salat berjamaah, ya, ini saya pesankan juga ini kepada seluruh jamaah. Jangan tinggalkan salat isya berjamaah. Lagi berapa hari ini Ramadan ini? Lebih-lebih pada malam yang ganjil. Ya. Sekali lagi saya ulangi, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah, ya, karena pahalanya Allah berikan pahala separuh malam. Nah, dan yang kedua, jangan tinggalkan sholat subuh secara berjamaah karena pahalanya seolah-olah kita sholat sepanjang malam. Siapa yang mampu separuh malam dengan semalam suntuk? Tidak ada yang 20 rakaat aja kita ngos-ngosan, ya. Maka di sini 28 ya. Nah, 8 bagus, nah 20 juga bagus, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa saya pesankan itu? Karena sedikit tidak melenceng daripada apa yang kita bicarakan tadi. Karena malam, ya, kita tahu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau sempat kita tidak sholat isya berjamaah dan tidak sholat subuh yang secara berjamaah, kalau tidur kita di rumah, ya, datang malaikat, dicatatnya kita tidur 1000 bulan. Dicatat 1000 bulan tidur. Makanya saya pesankan, lebih-lebih malam yang ganjil, ya. Jangan tinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah walaupun merangkak, usahakan dulu. Nanti kalau setelah itu teruskan aja, ya, berarti ya. Tapi paling penting ini usahakan dulu. Lebih-lebih malam yang ganjil, besok malam 27, ya. Ya benar. Nah, malam 27. Kalau bisa malam 27 itu musala An-Nur, itikaf di masjid, sahur bersama. Ya, walaupun ya istilahnya baca Quran, salat sunat tasbih apa aja, carilah kesibukan, ya. Mau bikin musala, mau mencat, terserah lah. Yang penting, ya, ada kegiatan. Nah, karena kata Nabi, Allah akan turunkan atau tetapkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi pada malam itu ada orang yang bertikai, ada orang yang bertengkar. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tak tangguhkan, tak jadi. Kenapa? Ada yang bertengkar. Kata Nabi, seandainya Allah tetapkan malam Lailatul Qadar itu, maka tanggal 27 lah yang akan menjadi malam Lailatul Qadar. Maka sebab itu jagalah malam itu dari sejak isya sampai ke subuh, ya. Nah, ini bisa di sini aja. Kalau ini dia bahas nggak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi ati Allah wa ati Rasul, dan yang kedua yaitu ati
aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, zakat. Zakah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin dan percaya kalau yang zakat fitrah semua kita bayar. Tapi saya yang tidak percaya itu banyakkan di mana-mana, tapi bukan di Anur ya, maaf nih. Di Anur saya yakin dia tidak seperti itulah. Ataupun kalau begitu juga, yaitu salat bayar zakat mal. Nah, ini. Ya, kadang-kadang ibu juga satu zakat mal dibayar dia, zakat mal tak mau dibayar dia. Nah, ini kenapa? Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau setelah Nabi wafat, lalu beliau menjadi Amirul Mukminin pada saat itu. Beliau mengatakan perang terhadap orang yang tak mau membayar zakat mal. Kenapa? Dia sudah tidak yakin atau tidak beriman kepada ayat aqimus shalah wa atuz zakahnya, wa salat dia rajin. Ya, jangan sampai ada kita di sini salat rajin tapi bayar zakat tak mau, padahal itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit gambarkan ya. Zakat ini kita seperti ayam. Ayam itu kan kita potong ya. Kita potong ayam itu. Nah, kira-kira setelah kita potong lalu kita masak dia dengan bulunya, dengan taiknya dan semuanya. Kira-kira ada yang sanggup makan tak di sini? Tidak ada ya. Nah, maka sayurnya apa? Tentu kita buang bulunya, buang tainya dan lain sebagainya bersih, baru kita mulai menjadi gulai ayam. Nah, begitu juga zakat mal ini, ya kita sayang mau mengeluarkan zakat malnya. Jadi kita makan itu semuanya taiknya di situ. Ada yang haram sedikit, ada yang subah di situ, bercampur harta benda kita. Maka bila kita keluarkan 2,5%, maka disitulah kebersihannya. Maka sebagaimana ayam tadi tidak keluar, kita cabut bulunya, buang taiknya, dan baru kita masak, kan enak itu. Apalagi digulai ya. Saya pun mau itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu kadang-kadang ya ada kita ini jangan sampai terjadi ya. Ada orang bertanya pada Pak Ustaz, kata dia, bagaimana ini selalu saya berikan zakat mal saya kepada orang tua saya. Berarti Bapak memberikan taiknya, bulunya itu kepada orang tuanya. Itu tak boleh, haram hukumnya sebenarnya. Karena zakat itu tidak boleh berikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Orang tua kita kan wajib kita nafkahi dia. Nah, istri kita, anak kita, jadi kalau istri kita mau bayar zakat pada kita, boleh, karena dia tidak wajib menafkahi kita, tapi kita yang wajib menafkahi dia. Nah itu banyak kali ya. Masalah zakat itu ya, semua orang, insyaallah masalah Anur sudah paham semua, saya yakin dan percaya. Amin. Terus yang ketiga ya, ini ketiga saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala gandengkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga pada dua orang tua. Bersyukur juga pada Allah dan bersyukur juga pada kedua orang tua. Ya Allah tidak terima kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita durhaka kepada kedua orang tua. Allah tidak terima.